Tidur cukup, makan nggak kurang, umur juga belum tua-tua amat, tapi kok kayak gampang capek, fokus gampang buyar, recovery-nya lama, badan kayak nggak sekuat dulu. Nah, kalau kamu ngerasain itu, mungkin masalahnya bukan di umur, tapi di energi sel kamu. Dan pusat energi itu namanya adalah mitokondria. Hai, hari ini aku bakal bahas kenapa sih penuaan itu nggak cuma soal usia, tapi soal mitokondria yang mulai ngedrop. Tenang, ini bukan kuliah biologi ya guys, jadi kita bahas santai tapi ilmunya tetap daging. Mitokondria bukan cuma power bank. Biasanya mitokondria itu dijelasin sebagai pembangkit listrik sel. Jadi ya benar kayak power bank gitu. Tapi itu belum sepenuhnya lengkap. Jadi mitokondria itu bukan cuma sekedar power bank, dia juga sensor, manager, decision maker. Jadi dia tuh kayak ngatur energi ini cukup apa enggak, sel ini perlu repair apa enggak, perlu lanjut hidup atau pensiun atau bahkan dimatiin. Jadi ibaratnya kalau tubuh kita itu perusahaan, mitokondria itu kayak CEO, CFO, dan manajer operasionalnya ya guys. Jadi kalau mitokondria itu sehat, maka perusahaannya itu jalan. Tapi kalau mitokondrianya rusak, ya udah deh, chaos perusahaannya, kolaps. Fun fact-nya, setiap hari satu sel itu menghasilkan 1 ATP. Jadi hampir seberat sel itu sendiri. Jadi lumayan boros sih guys tubuh kita itu. Tapi disitulah kenapa Tuhan menciptakan mitokondria. Jadi selama mitokondria kita kuat, maka tubuh kita bisa adaptasi. Recovery lebih cepat, stres masih bisa ditoleransi. Namun kalau mitokondria udah drop, maka energi kita bocor, recovery lebih lama, stres kecil jadi gede. Dan disinilah penuaan biologis dimulai guys. Bukan dari keriput ya, tapi dari kayak kok gue gampang capek ya. Nah sekarang kita mau bahas radikal bebas nih guys. Jadi radikal bebas alias ROS. Gampangnya ROS itu kayak limbah dari produksi energi. Jadi analoginya mitokondria itu kayak mesin motor. Kalau mesinnya nyala, motornya jalan. Tapi pasti ada asap dari knalpot kan. Nah asap knalpot itu namanya ROS. Dan ini penting karena sedikit asap, mesin dan sekitarnya masih bisa normal lah. Tapi kalau kebanyakan asap atau ROS, maka mesin atau mitokondria jadi rusak. Masalahnya mitokondria yang tua itu bocor, akibatnya ROS kita kebanyakan, selnya rusak, mitokondria semakin rusak, mitokondria yang rusak bikin ROS semakin banyak, dan itulah yang dinamakan dengan lingkaran setan penuaan. Nah, setiap mitokondria itu punya DNA-nya sendiri guys. Jadi faktanya DNA mitokondria itu nggak punya histon. Histon itu apa sih? Histon itu kayak pelindung DNA. Bayangin aja analoginya, DNA itu kayak file penting dan histon itu kayak cachingnya dan passwordnya gitulah. Semua inti sel itu punya histon kecuali DNA mitokondria. Dia telanjang, makanya bila kena efek negatif dari ROS, DNA mitokondria itu gampang rusak, gampang error, dan bikin energi kita itu makin kacau. Nah untungnya tubuh kita itu didesain pintar guys oleh Tuhan. Ada sistem bersih-bersih saat mitokondria rusak, namanya adalah mitofagi. Mitofagi itu ibaratnya kayak cleaning service atau recycling system gitu. Jadi analoginya saat tubuh itu jadi pabrik, mitokondria itu mesinnya, mesin rusak itu dibuang. Kalau enggak, produksi turun, limbah numpuk, pabriknya kolaps. Nah masalahnya, mitofagi itu kalau semakin tua kerjanya semakin malas. Nah kita masuk di 2 satpam penting, yaitu pink1 dan Parkin. Bayangin, pink1 itu kayak sensor yang mengenali mitokondria rusak, dan Parkin itu adalah tukang kasih label buang. Saat pink1 bilang, ini mesinnya kayaknya rusak deh, dan Parkin jawab, oke, kita buang. Nah seiring dengan usia, pink1 tuh kayak telat nyadar, dan Parkin kerjanya juga otomatis jadi ikutan telat. Hasilnya mesin yang rusak semakin numpuk, energi jadi drop, dan ROS semakin naik. Nah sekarang apa itu oxidative stress? Oxidative stress adalah kondisi di saat lebih banyak sampah dibandingkan dengan petugas kebersihan. Awalnya aman guys, tapi lama-lama kayak kalau udah banyak sampah kan kayak bau, penyakitan, dan sistemnya jadi rusak kan. Nah oxidative stress ini adalah sampah seluler yang kebanyakan, dan siapa yang kena duluan? Mitokondria lagi. Nah NAD+ adalah kunci dari starter energi. Jadi ibaratnya kayak kunci starter oli mesin, alat servis. Tanpa NAD+, mesin nggak bisa kerja optimal, repair nggak jalan. Dan masalahnya usia 40-60 tahun, NAD+ itu bisa turun sampai 50%.
Dan penurunannya itu dipercepat oleh keadaan seperti stres, kurang tidur, gula kita kebanyakan, jarang gerak. Oke, selain itu ada urolithin A. Jadi urolithin A itu apa? Jadi dia itu kayak trigger buat mitofagi, kayak satpamnya tadi guys. Sumbernya itu ada di makanan kayak delima, walnut, berry, tapi harus diproses oleh bakteri usus tertentu. Makanya nggak semua orang dapat manfaat yang sama, tergantung kondisi ususnya. Masalahnya hampir setengah orang dewasa itu non-producer. Mau makan delima, walnut, berry sebanyak apapun, kalau bakteri ususnya nggak ada, ya nggak kejadian diproduksinya urolithin A. Supaya peluang jadi produser naik, maka konsumsi delima dan walnut selain secara konsisten diperbanyak dengan serat. Jangan cuma protein, hindari antibiotik berlebihan, dan kasih jeda makan, jangan ngemil terus. Jadi big take away-nya ini apa nih? Jadi sekarang kita bisa simpulkan bahwa penuaan itu bukan soal umur, bukan soal hormon atau genetik doang, tapi krisis energi di level sel dan pusat krisisnya di mitokondria. Kalau mitokondria rusak, maka badan gampang capek, otak berat, recovery lama, inflamasi naik. Kalau mitokondria kita benerin, maka energi jadi balik, recovery cepat, dan badan jadi lebih tahan banting. Jadi kalau kamu sering ngerasa kok badan aku nggak kayak dulu ya, mungkin itu bukan malas guys, tapi mungkin mitokondria kamu lagi teriak minta perhatian. Oke, jadi di video berikutnya aku bakal bahas cara realistis dan ilmiah buat ngerawat dan memperbaiki mitokondria dengan cara yang lebih gampang bisa diterima oleh kalian semua. Jadi kalau kalian ngerasa kalau video ini berguna, kepake, maka save, share, dan follow akun ini. Dan kalau info kayak gini sayang sih kalau kamu cuma tahu sendirian.